Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Di samping gue udah ada Suzuki APV, mobil yang dulu sempat jadi mobil sejuta umat karena kelegaan kabinnya. Tapi entah kenapa mobil ini seperti ditelantarkan oleh Suzuki karena di kala-kala kompetitornya itu menghadirkan penyegaran baru, dia tidak mendapat perubahan yang signifikan. Lama-kelamaan akhirnya dia pun ditinggalkan oleh masyarakat. Tapi justru hal itu membuat mobil ini menarik. Kenapa? Karena dia menjadi mobil keluarga termurah buat kalian yang emang pengen cari mobil keluarga yang lega gitu loh. Nah, tapi di usianya yang tidak lagi muda, apakah dia masih bisa memberikan kenyamanan yang bagus untuk mobil keluarga? Mari kita coba. Oke, pertama-tama kita coba radius putarnya dulu ya. Apakah mobil ini mempunyai radius putar yang bagus? Coba kita putar balik. Kayaknya cukup oke ya. Coba ini masalah fine. Oh, nggak dapet deh. Wah, naik guys. Naik, kita harus mundur. Dapetin orang bentar. Oke, radius putarnya nggak begitu bagus ya memang ya. Mungkin kalau dibandingkan dengan Avanza masih lebih praktis Avanza kalau masalah radius putar dan putar balik. Tapi kita lanjut ke pengetesan berikutnya. Nah, untuk posisi berkendara, dia posisi berkendara cukup tinggi ya dibanding mobil keluarga lainnya ya, seperti mungkin Avanza, mungkin Livina ya, pada tahunnya lah generasinya. Dia cukup tinggi posisi, apalagi joknya juga agak naik. Cuman memang kalau joknya ini nggak bisa diatur lagi ketinggiannya karena ya mungkin karena udah cukup tinggi. Tapi senderan bisa diatur, maju mundur masih bisa diatur. Posisi duduk kalau dari jarak badan ini tangan ini sih pas-pas aja ya buat gue ya. Ini pas aja, walaupun setir ini baru bisa teleskopik aja, baru bisa tilt, belum bisa teleskopik. Jadi naik turunnya bisa diatur, tapi jaraknya belum bisa di ini ya. Kaki pas, nggak terlalu nekuk, tangannya lurus, jadi ya cukup ergonomis lah. Cuman walaupun belum ada armrest di sebelah sini, itu mungkin ada di tipe paling tinggi ya, dan di tipe improvementnya, faceliftnya ada. Kalau yang ini belum ada, kalau yang sebelah kanan ada. Tapi selebihnya sih ya cukup standar, bisa dibilang nyaman lah untuk sebuah mobil keluarga ya. Oke, sekarang kita masuk ke pengejian suspensi ya. Gue juga penasaran karena ini pertama kali sebenarnya gue bawa APV. Kita sekarang kecepatan di 50, kita hajar nih speed bumpnya. Agak keras ya. Coba kita pindah ke kiri dulu, terus kita pelanin di 30. Oke, mendingan, better ya. Suspensi sih memang bukan yang terempuk di kelasnya ya. Coba lagi aja deh. Ya mungkin nggak beda jauh sama Avanza sih ya sebenarnya ya. Avanza kan juga nggak terkenal empuk juga ya. Tahun yang sama ya. Apakah termasuk nyaman untuk mobil keluarga? Ya standar aja sih sebenarnya. Bukan yang nggak nyaman juga. Jangan dipikir ini suspensinya sama pickupnya ya, beda ya. Meskipun dia palanya sama tapi beda semua. Lebih nyaman sih ini, memang lebih nyaman. Standar aja sih. Mungkin bukan yang ternyaman, tapi sudah lulus KKM lah kalau buat jadi mobil keluarga. Sebenarnya juga bingung juga ya, kenapa mobil ini dulu laku banget tapi Suzuki nggak lanjutin gitu loh, kan sayang. Padahal dia ini prospeknya bagus dulu, cuma karena nggak dilanjutin, nggak ada perkembangannya, jadi lama-lama ya tenggelam lah dia. Oke, suspensi yang keras. Sekarang kita mau coba handlingnya. Biasanya kalau suspensi keras handlingnya enak, tapi mobil ini tinggi. Tadi pas gue bilang di awal tuh posisi berkendara tinggi, dan memang tinggi karena gue baru sadar samping gue tadi tuh ada Serena. Posisi ini lebih tinggi daripada driver Serena. Jadi kita lihat aja ya hasil kombinasinya ya. Oke, jalan sudah kosong. Goyang ya. Oke. Ya, memang nggak ada mobil tinggi yang enak buat bermanuver ya. Handlingnya kalau buat dari mobilnya sendiri sebenarnya masih enak, setirnya juga tuh masih lurus dia, bahkan spring balancing mungkin rutin kalau mobil dulu. Ini tuh kayak kita hindarin lubang, masih gesit sih, tapi gesit yang untuk ukuran mobil tinggi begini ya,
Ya mungkin itu juga kenapa suspensi ditaruh agak keras sama Suzuki, karena kalau empuk tinggi, bisa limbung banget ini, body roll berasa banget. Tapi ini enggak ya, jadi ya kombinasi yang tepat lah oleh Suzuki untuk mobil yang setinggi ini. Oke, sekarang kita ada di baris 2 dari Suzuki APV. Tadi kita udah coba gimana rasanya jadi pengendara. Ya sebenarnya overall not bad ya. Lagi-lagi tidak menjawab pertanyaan kenapa Suzuki mendiscontinue mobil ini di Indonesia. Apa mungkin gak enak jadi dari sisi penumpang? Well, kita coba aja. Di dalam sini tentunya lega, headroomnya lega, legroomnya pun lega ya, karena mobil ini bentuknya kan minibus. Nah, lega, walaupun ya nggak bisa selonjoran. Kenapa nggak bisa selonjoran pada lega? Karena lantainya ini agak tinggi. Jadi ini posisi duduk aja nih, nggak nempel ya tuh, nggak nempel ya. Posisinya agak tinggi, lantainya itu agak tinggi, jadi kaki agak nekuk. Walaupun ya legroom ke depannya lega. Tapi overall dia di sini kalau buat bertiga itu sebenarnya masih dapat lebarnya, masih lega. Cuman yang tengah ini nggak ada headrestnya aja. Nah tapi kalau kalian cuma berdua, kalian dapat armrest. Jadi armrestnya kanan kiri di sini nih. Nah tuh dapat sini satu. AC double blower, visibilitasnya juga enak. Ya sebenarnya sih duduk di belakang ini ya, kecuali kakinya yang agak nekuk itu sebenarnya nggak ada masalah sama sekali ya. Dan bahkan ya kaki nekuk juga asal depannya ada space masih lebar begini juga masih nyaman-nyaman aja gitu loh. Duduk di baris kedua sini sih nyaman ya, belum ada yang dapat nggak enaknya tuh di mana. Apa mungkin di baris tiganya? Nah, coba sekarang kita bandingin baris 3 di APV ini lebih enak apa enggak dari mobil-mobil di kelasnya juga yang lain. Coba kita pindah ke baris 3. Surprisingly ya, kita ada di baris 3 dan ternyata duduk di baris 3 APV ini lebih enak daripada duduk di baris 3 Avanza. Kenapa? Karena pertama ini lebih lega, bentuknya minibus jadi oke, sama ya, headroomnya sama, beda sama Avanza dan lain-lainnya. Legroom oke, lebih kepotong tapi tetap masih lega ya sebenarnya ya. Tuh dari sini bisa depan sini masih lega loh, masih lega. Posisi duduk kurang lebih sama, agak jongkok dikit doang ya, sama kayak depan lah ya, bukan yang parah lah jongkoknya, nggak kayak di Pajar atau Fortuner, jadi masih bisa ditolerir. Tapi di sini yang enaknya tuh joknya persis sama jok depannya gitu loh, jadi ini sama-sama bisa buat 3 orang, walaupun lagi-lagi yang tengah nggak ada headrest, tapi kita dapat armrest kalau cuma duduk berdua. Di sebelah sini bisa taruh tangan, sama persis joknya. Beda mobil-mobil umumnya kan biasanya itu jok baris 3-nya cuman 2 gitu ya, cuman ya kalau mau 3 orang mentok maksa banget gitu. Tapi kalau ini pas gitu loh, karena joknya sama, dia nggak ada penyempitan di bagian belakang, sama lebarnya, jadi dapet legroomnya masih cukup banget gitu loh. Daripada Pajero Fortuner lebih lega ini legroomnya, dan lebih tidak jongkok di sini juga. Apalagi, nah ini dia yang enak, joknya itu kalau nggak ada barang bisa disenderin sampai senderan banget, jadi bisa PO untuk tidur. Nah, dan ini kalau kita ini bagasi lumayan ya, masih cukup luas ya. Kalian lihat sendiri. Nah, ya kira-kira gitulah. Kayaknya kita sudahi aja test drive-nya. Kita balik untuk closing. Setelah kami coba, mobil ini menawarkan rasa berkendara yang memiliki kombinasi yang pas ya, antara suspensi yang agak sedikit stiff atau keras, tapi dikombinasikan juga dengan handlingnya yang memang porsinya agak tinggi ya, ground clearance ya. Jadi menurut kami untuk rasa berkendara, mobil ini memang masih menawarkan rasa berkendara yang asik untuk sebuah mobil keluarga. Ditambah lagi jika kalian jadi penumpangnya, baris 2 dan baris 3-nya itu tergolong lega dan sulit ditandingi untuk rival-rivalnya, karena pada dasarnya memang bentuk mobil ini adalah sebuah minibus. Jadi lebarnya dapat dan leganya juga dapat. Jadi untuk kesimpulan, apakah mobil ini masih cocok untuk dijadikan mobil keluarga di tahun 2023? Menurut kami masih cocok ya, karena selain rasa berkendara yang masih tergolong nyaman dan sangat layak, mobil ini juga terkenal gampang ngurusnya. Tapi tentunya kita belum bahas itu, dan mungkin di video selanjutnya. Jadi boleh tulis di kolom komentar ya. Rumah friends yang tertarik untuk mengenal mobilnya lebih lanjut, kalian bisa hubungi kami di Instagram resmi kami, yaitu @formula_motor, atau juga bisa ke Instagram sales kami yang ada di sini. Nah,
Kalau kalian mau lihat mobil second berkualitas lainnya, kalian bisa kunjungi website kami di www.mobstripcast.com dan jangan lupa juga follow TikTok kami di @formula_motor. Oke friends, sekian dulu untuk video hari ini. Kami tentu masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami, yaitu Formula Motor TV. So, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.